Ada suara kecil di dalam dirimu yang sudah lama berbisik, namun terlalu sering kamu abaikan. Suara itu tidak keras, tidak memaksa, tapi ia konsisten. Dan jika kamu dengarkan hari ini, mungkin untuk pertama kalinya, kamu akan mengerti apa yang sebenarnya dicari oleh jiwamu. Karena tidak ada kebetulan, tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa makna. Dan jika kamu menonton ini sekarang, maka dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena apa yang akan kamu dengar hari ini bisa mengubah hidupmu selamanya. Bayangkan ini, setiap pikiran yang kamu pilih untuk pikirkan bukan hanya suara di kepala, tapi adalah magnet. Ya, magnet yang menarik realitasmu, yang memanggil kemungkinan-kemungkinan yang selama ini tersembunyi, yang menciptakan jembatan antara apa yang kamu bayangkan dan apa yang bisa kamu miliki. Kita diajarkan untuk percaya pada dunia luar, pada logika, pada statistik. Tapi Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang bisa dibayangkan oleh pikiran dan dipercaya oleh hati bisa dicapai. Dan disitulah kekuatanmu berada. Bukan pada kekuatan otot, bukan pada latar belakang keluargamu, bukan pada ijazah atau gelar akademik, tapi pada satu hal yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Cara berpikirmu. Di balik pikiranmu, ada kekuatan yang belum kamu kenali. Kamu bukan lemah, kamu bukan gagal, kamu hanya lupa. Lupa bahwa semesta ini selalu mendengarkan, tapi ia tidak menanggapi keluhan. Ia menanggapi fokus, getaran niatmu, gambar yang kamu ulang-ulang dalam pikiranmu. Pernahkah kamu merasa seperti hidup hanya mengulang hal yang sama? Hari demi hari, tidak ada perubahan. Kamu bangun, bekerja, lelah, tidur, ulang lagi. Tapi jauh di dalam, kamu tahu. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Itu bukan khayalan, itu panggilan. Dan ia akan terus mengetuk sampai kamu menjawabnya. Lalu bagaimana kamu menjawabnya? Dengan cara berpikir baru. Bukan sekadar berpikir positif, tapi berpikir dengan kesadaran. Berpikir dengan iman. Berpikir dengan tujuan yang jelas dan rasa lapar yang tak bisa dibungkam. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose, tujuan hidup yang pasti. Kebanyakan orang berjalan tanpa arah. Mereka hidup dari tugas ke tugas, dari kewajiban ke kewajiban. Tapi mereka tidak tahu untuk apa mereka bangun setiap pagi, apa sebenarnya yang ingin mereka ciptakan dalam hidup ini. Saat kamu tahu tujuanmu dan kamu pikirkan itu setiap hari, semesta mulai bergerak. Orang-orang datang, kesempatan muncul, keajaiban menjadi biasa. Karena kamu bukan lagi penonton, kamu sudah jadi pencipta. Tapi ini tidak terjadi dengan sendirinya. Kamu harus melatihnya. Kamu harus memprogram ulang pikiran bawah sadarmu. Karena di sanalah semua keyakinanmu tinggal. Yang selama ini berkata, aku tidak cukup pintar. Aku tidak punya modal. Aku terlalu tua. Terlalu muda. Aku tidak bisa. Itu semua bohong. Kebohongan yang kamu ulang sampai jadi kenyataan. Tapi kenyataan bisa diubah. Dengan satu kata, autosugesti. Setiap hari, bisikan hal yang kamu ingin hidupkan. Bayangkan dirimu sudah menjadi orang yang kamu impikan. Bukan berharap, tapi meyakini. Bukan meminta-minta, tapi mengklaim. Aku pantas. Aku mampu. Aku dipandu oleh kekuatan ilahi. Kata-kata itu, jika diulang dengan emosi yang dalam, menjadi kode yang masuk ke pikiran bawah sadar dan memanggil realitas baru. Ingat ini, semesta tidak merespon kata-katamu, ia merespon getaranmu. Dan getaranmu berasal dari pikiran yang kamu ulang terus-menerus. Maka hari ini, ubah pikiranmu, dan hidupmu akan ikut berubah. Tidak instan, tapi pasti. Saat kamu mulai hidup dengan kesadaran, kamu mulai melihat sinyal.
kebetulan-kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Itulah saat semesta berkata, "Aku di sini, aku mendengarmu, lanjutkan." Dan jangan berhenti hanya karena kamu belum lihat hasil. Karena hukum semesta tidak bekerja seperti microwave. Ia bekerja seperti ladang. Kamu tanam benih hari ini, kamu rawat, kamu sirami dengan keyakinan, dan suatu hari kamu akan panen. Tapi hanya jika kamu tidak menyerah di tengah jalan. Kesabaranmu adalah bentuk keimananmu. Kesabaranmu adalah bukti bahwa kamu sudah percaya. Setiap kegagalan adalah panggilan dari takdir untuk bangkit. Maka saat kamu jatuh, jangan marah, jangan putus asa. Tersenyumlah dan tanya, "Apa yang ingin hidup ajarkan padaku hari ini?" Karena hanya mereka yang bersedia belajar dari luka, yang akan menemukan kekuatan sejati mereka. Dan saat kamu ubah cara berpikirmu, bukan hanya semesta yang berubah, tapi dirimu juga berubah. Cara kamu melihat dunia, cara kamu merespon masalah, cara kamu mencintai hidup ini, kamu akan menyadari bahwa setiap momen adalah hadiah. Setiap napas adalah kesempatan baru, dan kamu tidak pernah sendiri, karena ada kekuatan besar yang ingin kamu menang, yang ingin kamu tumbuh, yang ingin kamu mengingat siapa dirimu sebenarnya. Jadi sekarang, tutup matamu sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan dalam hatimu, "Aku siap berubah. Aku siap berpikir baru. Aku siap melihat keajaiban." Karena keajaiban selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Dan kamu sudah siap. Bagus. Karena yang kita mulai tadi belum apa-apa. Baru pintu pertama. Dan kini, kamu melangkah lebih dalam. Mungkin kamu masih bertanya dalam hati, bagaimana bisa hanya dengan berpikir berbeda, hidupku berubah? Dengarkan baik-baik. Bukan sekadar berpikir berbeda, tapi berpikir dengan kesadaran spiritual, dengan niat yang jernih, dengan iman yang bulat. Iman bukan hanya soal agama. Iman adalah energi, keyakinan tanpa keraguan. Yakin bahwa hidup ini punya maksud. Yakin bahwa kamu diciptakan bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk bersinar. Dan keyakinan itu harus dilatih, karena dunia ini akan terus mengetesmu. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa sendiri, ketika semua pintu seakan tertutup, ketika usahamu seperti sia-sia. Tapi justru disitulah iman diuji. Apakah kamu tetap percaya? Bahkan saat belum ada bukti, apakah kamu tetap bergerak? Bahkan saat tak ada yang melihat, apakah kamu tetap bersyukur? Bahkan saat tak ada alasan jelas, itulah disiplin spiritual. Itulah kekuatan jiwa. Dan dari titik itu, hidupmu mulai bergetar di frekuensi baru. Frekuensi pencipta. Bukan korban. Banyak orang hidup dalam mode bertahan. Mereka bangun pagi dengan keluhan, tidur malam dengan ketakutan. Dan setiap hari, mereka memupuk luka lama dengan pikiran yang sama. Tapi kamu sekarang tahu lebih baik, karena setiap pikiran adalah benih, dan kamu bisa memilih mau menanam ketakutan atau kepercayaan, mau menanam amarah atau pengampunan, mau menanam keluhan atau harapan. Pikiranmu bukan sekadar ruang lalu lintas ide. Pikiranmu adalah altar suci, tempat kamu menciptakan realitas. Dan jika kamu mengotori altar itu dengan suara negatif, jangan heran jika hidupmu terus berkabut. Tapi jika kamu rawat altar itu, isi dengan syukur, dengan impian, dengan tekad, maka pelan-pelan cahaya mulai masuk. Kamu mulai lihat arah. Kamu mulai tahu, aku tidak hidup hanya untuk mencari uang. Aku tidak bekerja hanya untuk membayar tagihan. Aku hidup untuk memberi makna, untuk berkembang, untuk menyentuh jiwa lain. Inilah yang disebut Napoleon Hill sebagai desire yang tak bisa ditawar.
Desire yang membakar dari dalam. Desire yang tidak padam meski gagal. Desire yang menghidupkan rasa lapar spiritual. Desire itu bukan ego. Desire itu adalah sinyal bahwa jiwamu sedang tumbuh. Dan saat desire itu kamu satukan dengan keyakinan, ditambah dengan disiplin, ditambah dengan visualisasi harian, dan autosugesti yang konsisten, hidupmu akan berubah dari dalam keluar. Ingat ini, setiap perubahan besar dimulai dari ketenangan batin, bukan dari gaduhnya dunia luar, bukan dari validasi orang lain, tapi dari saat-saat ketika kamu duduk sendiri dan kamu berani bertanya ke dalam, siapa aku sebenarnya? Apa yang ingin aku bawa ke dunia ini? Itulah momen suci. Itulah momen ketika kamu bertemu dirimu yang asli. Dan tidak ada kekayaan, jabatan, ujian yang bisa menandingi rasa damai dari pertemuan itu. Tapi kamu tidak harus berjalan sendiri. Napoleon Hill berbicara tentang konsep mastermind, sebuah sinergi spiritual antara dua atau lebih pikiran yang bersatu untuk menciptakan energi lebih besar dari jumlahnya. Artinya, cari orang yang juga punya nyala, yang juga lapar akan pertumbuhan, yang juga ingin menghidupkan makna, bersatu, saling dukung, saling angkat, karena bersama kita lebih kuat dan getaran kolektif kita lebih dahsyat. Kamu tidak harus cerita ke semua orang, tapi kamu harus pilih siapa yang mendengarkan ceritamu. Karena pikiran orang lain bisa jadi pupuk atau racun, dan terkadang kamu harus berani meninggalkan meja yang sudah tidak lagi menyajikan nilai. Bukan karena sombong, tapi karena kamu sedang menjaga benih yang baru tumbuh dalam hatimu. Benih tujuan, benih impian, benih cahaya. Jangan biarkan itu mati. Hanya karena kamu ingin tetap diterima. Kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu dilahirkan untuk menjadi dirimu yang paling otentik. Dan otentisitas adalah kekuatan. Karena saat kamu jujur terhadap jiwamu, semesta mulai meresponmu dengan lebih jujur. Tapi kamu harus jaga satu hal, energi. Jaga pikiranmu, jaga kata-katamu, jaga niatmu. Karena di sanalah semua kekuatanmu bermuara. Jika kamu bangun pagi dan berkata, "Aku tidak sanggup. Hari ini pasti berat. Aku capek dengan hidup." Maka kamu sedang menanam itu ke dalam pikiran bawah sadarmu. Tapi jika kamu bangun dan berkata, "Aku dipenuhi energi baru. Hari ini aku terbuka untuk keajaiban. Aku percaya segala hal indah sedang menuju padaku." Maka semesta pun akan berkata, "Baiklah, ini hadiahmu." Pikiranmu adalah permintaan doa yang tidak terdengar. Dan setiap detik, kamu sedang berdoa, entah dengan ketakutan atau harapan, dengan keraguan atau keberanian. Sekarang, kamu tahu, dan kamu tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi. Karena kamu sedang bangkit, sedang terjaga, sedang kembali menjadi arsitek dari takdirmu sendiri. Lanjutkan perjalanan ini. Jangan berhenti sekarang. Karena yang kamu rasakan bukan sekadar motivasi sesaat. Ini adalah panggilan dari jiwamu sendiri. Panggilan untuk bangkit. Untuk menghidupkan potensi yang selama ini terkunci. Untuk membuka mata batinmu dan melihat kebenaran sederhana. Kamu bisa lebih. Kamu diciptakan bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk menciptakan kehidupan. Dan pencipta kehidupan dimulai dari dalam. Bukan dari gaji, bukan dari jabatan, bukan dari pengakuan luar, tapi dari satu keputusan batin. Aku siap menjadi diriku yang sejati. Tapi siapa dirimu yang sejati? Bukan yang kamu pamerkan di media sosial, bukan topeng yang kamu pakai saat rapat, bukan peran yang kamu mainkan demi diterima, tapi dirimu yang polos, yang berani mencintai, yang berani bermimpi, yang berani percaya. Dunia telah membuat banyak orang takut untuk percaya.
terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak penolakan, terlalu banyak luka. Tapi kamu tidak akan membiarkan lukamu memimpin hidupmu. Kamu akan memimpin dari kekuatan barumu. Kamu akan membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Bahwa setiap air mata bisa menjadi pupuk bagi taman impianmu. Setiap kegagalan adalah bahan bakar. Dan bahan bakar itu bisa kamu transmutasi. Napoleon Hill menyebutnya transmutasi dari emosi menjadi daya cipta. Salah satu kekuatan spiritual tertinggi manusia. Apa artinya? Artinya kamu bisa mengubah rasa frustrasi menjadi dorongan, mengubah kecewa menjadi arah baru, mengubah kehilangan menjadi kebijaksanaan. Jiwa yang kuat bukan yang tak pernah sedih, tapi yang mampu mengubah kesedihan menjadi kekuatan batin. Dan kamu sudah punya semua itu. Kamu hanya belum mengaktifkannya, belum mempercayainya. Mulai sekarang, ulangi dalam hatimu. Aku cukup. Aku layak. Aku dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Karena saat kamu mengakui itu, kamu membuka pintu-pintu baru yang selama ini tertutup. Bukan karena takdir, tapi karena kamu belum mengetuknya dengan keyakinan. Semesta ini tidak pernah tertutup. Yang tertutup hanyalah pikiran kita. Yang terpenjara hanyalah persepsi kita. Tapi hari ini, kamu membuka satu jendela, dan cahaya mulai masuk. Sekarang, mari bicara tentang satu elemen penting yang sering dilupakan. Kesabaran. Di dunia yang ingin segalanya cepat, kesabaran menjadi kekuatan yang langka. Tapi justru karena langka, ia berharga. Kesabaran bukan berarti diam. Kesabaran adalah aksi yang tenang. Kesabaran adalah keyakinan bahwa segala hal indah butuh waktu untuk tumbuh. Seperti pohon yang kokoh, yang akarnya harus dalam sebelum rantingnya bisa tinggi. Begitu pula dengan hidupmu. Jika kamu sedang di fase sepi, fase kosong, fase bingung, itu bukan kegagalan, itu proses, itu fase penyemaian. Di balik sepi, ada kedewasaan yang sedang dibangun. Di balik sunyi, ada karakter yang sedang ditempa. Di balik ketidakpastian, ada arah yang sedang disiapkan untukmu. Jadi jangan panik, tenanglah, tarik napas, percaya, karena semua orang besar melewati kegelapan sebelum bersinar. Bukan karena mereka spesial, tapi karena mereka tidak menyerah. Dan kamu juga bisa seperti itu. Jika kamu mau tetap berjalan, jika kamu mau tetap percaya, jika kamu mau tetap setia pada visi jiwamu. Sekarang, mari bicarakan satu hal yang banyak diabaikan, ritual kecil setiap hari. Ya, kebiasaan harian, bukan hal besar, tapi hal kecil yang dilakukan dengan niat besar. Bangun pagi dan menulis syukur. Mengulang afirmasi di depan cermin. Meluangkan 5 menit untuk visualisasi. Membaca buku 2 halaman. Berdoa bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kesadaran penuh. Hal-hal itu kecil, tapi membentuk medan energi. Dan medan energi itu yang menentukan realitasmu. Karena dunia tidak berubah dari hal besar. Dunia berubah dari satu niat yang diulang setiap hari. Jadi mulai sekarang, buat ruang dalam harimu untuk menyentuh jiwamu. Jangan terlalu sibuk sampai lupa bertanya, apa kabar hatiku hari ini? Apa yang sedang dirasakan jiwaku? Kita terlalu sering mengejar dunia, sampai kehilangan dunia dalam diri kita. Tapi kamu bisa kembali ke rumah jiwamu, kembali ke pusat tenang dalam dirimu. Dan dari pusat itulah, kamu bisa menciptakan hidup baru. Bukan hidup sempurna, tapi hidup bermakna. Dan makna adalah satu-satunya kekayaan yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Hari ini, kamu telah memulai perjalanan itu, dan kamu tidak sendiri. Karena setiap kali kamu berpikir dengan kesadaran,
kamu terhubung dengan jutaan jiwa lain yang juga sedang bangkit, yang juga sedang membuka mata, yang juga sedang mengatakan, "Aku siap menjadi cahaya." Dan jika kamu terus melangkah, tanpa mundur, tanpa ragu, semesta akan membalas. Karena semesta tidak buta. Ia melihat niatmu, ia mendengar doamu, ia mencatat setiap detik kamu berani percaya, saat yang lain menyerah, dan ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum. Karena kamu tahu, semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah desain ilahi yang menuntunmu pulang ke dirimu sendiri. Jika kamu masih di sini, itu artinya jiwamu telah memilih. Kamu tidak sekadar menonton video, kamu sedang mengizinkan dirimu berubah. Dan perubahan sejati bukan ledakan besar yang datang dari luar, tapi bisikan lembut yang muncul dari dalam hatimu, yang berkata, "Sekarang saatnya." Hidup yang baru dimulai hari ini. Pikirkan ini, berapa lama kamu hidup dengan ketakutan? Berapa lama kamu biarkan masa lalu mengikat langkahmu? Berapa lama kamu tunda panggilan jiwamu sendiri? Tapi hari ini, kamu berkata, "Cukup." Hari ini kamu berani. Bukan karena semuanya sudah jelas, tapi karena kamu sudah memilih untuk percaya. Bahkan saat jalannya belum terlihat, itu kekuatan sejati. Bukan tahu jawabannya, tapi melangkah meski belum tahu. Dan saat kamu mulai hidup seperti ini, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu tak lagi tergantung pada validasi orang lain. Kamu tak lagi dikendalikan oleh kegagalan lalu. Kamu hidup dari pusat jiwamu, bukan dari reaksi dunia luar. Itu yang disebut kebebasan. Kebebasan yang lahir dari kesadaran. Orang yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling sadar. Kamu sadar siapa dirimu. Kamu sadar apa yang kamu bawa ke dunia ini. Kamu sadar bahwa setiap hari adalah ladang untuk menanam makna. Dan sekarang, izinkan aku membisikkan satu rahasia. Kamu sudah cukup sejak awal. Kamu tidak perlu menjadi versi lain dari dirimu. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu. Kamu hanya perlu menghidupkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hatimu. Itulah panggilan hidupmu, dan dunia menunggu kamu menghidupkannya. Tapi ingat, kamu tidak bisa melakukannya setengah hati. Kamu harus total. Kamu harus punya niat kuat. Kamu harus punya keputusan yang tak bisa ditawar. Aku akan hidup dengan kesadaran, bukan ketakutan. Saat kamu membuat keputusan itu, hidupmu akan mulai memfilter segalanya. Kamu akan mulai mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras. Kamu akan mulai menjaga energi dan waktu. Kamu akan mulai memilih siapa yang boleh masuk ke ruang jiwamu. Karena kamu tahu, hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kebisingan. Dan dalam keheningan itu, kamu mendengar dengan lebih jernih. Kamu mendengar bisikan intuisi. Kamu melihat arah yang dulu tak terlihat. Kamu merasakan kedamaian meski di tengah badai. Itu bukan teori, itu bukan motivasi kosong. Itu realitas spiritual yang bisa kamu alami jika kamu hadir sepenuhnya dalam hidupmu. Lihat sekelilingmu. Banyak yang menyerah. Banyak yang tenggelam dalam rutinitas kosong. Banyak yang hidup dengan hati yang mati. Tapi kamu berbeda. Karena kamu memilih untuk bangkit. Karena kamu memilih untuk percaya. Karena kamu memilih untuk hidup dengan makna. Dan setiap orang yang hidup dengan makna menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain. Itulah tujuan hidupmu yang lebih besar. Bukan hanya sukses untuk dirimu sendiri, tapi menjadi cahaya bagi mereka yang masih tersesat, bukan dengan menggurui, tapi dengan menjadi contoh, dengan hidup penuh, dengan mencintai penuh, dengan mencipta penuh. Itulah legacy, itulah warisan jiwa, dan kamu bisa memulainya sekarang. Mulai dari kata-katamu, mulai dari niat pagimu,
mulai dari cara kamu memperlakukan dirimu sendiri, dan dari situ efeknya menyebar ke orang di rumah, ke tim kerjamu, ke lingkunganmu, ke semesta. Ya, ke semesta. Karena satu jiwa yang sadar bisa mengubah ribuan jiwa lainnya, tanpa suara, tanpa panggung, cukup dengan kehadiran. Maka mulai hari ini, hadirlah sepenuhnya dalam hidupmu. Berhenti lari, berhenti menyalahkan, berhenti menunggu validasi. Bangkitlah, berdiri dalam cahayamu sendiri, dan katakan ke dalam hatimu, aku siap menjadi diriku yang paling otentik. Aku tidak akan meminta izin untuk bersinar. Dan saat kamu berkata itu dengan tulus, hidupmu akan mulai berubah. Bukan karena dunia jadi lebih mudah, tapi karena kamu jadi lebih kuat. Kamu tidak lagi takut gelap, karena kamu sudah tahu cahayamu cukup untuk menerangi jalanmu. Dan jika kamu masih mendengarkan sampai sini, itu berarti ada api yang sudah menyala dalam hatimu. Jangan padamkan, jaga nyala itu, rawat dengan kesadaran. Lindungi dengan iman, perkuat dengan tindakan. Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya harus terus bergerak, karena tidak ada yang benar-benar siap. Kita semua belajar sambil berjalan. Dan jalan spiritual ini bukan tentang tiba, tapi tentang terus melangkah. Dan sekarang, jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, klik subscribe, bukan karena algoritma, tapi sebagai tanda bahwa kamu telah memilih jalan ini dengan sadar. Sebagai pengingat bahwa kamu bukan sendiri, dan bahwa setiap hari kamu memilih untuk hidup dengan kesadaran, keberanian, dan cinta. Kamu tidak butuh izin untuk berubah. Kamu hanya butuh keberanian untuk mulai. Dan kamu sudah memulainya. Selamat datang di hidup barumu. Semesta telah menunggumu.